tapi yang lebih sering itu posisi pas masang tappingnya. Oh ya, pas lepas tapping itu tadi kalian kan saya contohkan tuh agak ditekuk sedikit gini loh teman-teman. Iya. Baru ditarik ini. Nah, jadi buka gini. Ya, ini susah. Yang terjadi nanti malah kertasnya ketekuk-tekuk tambah susah lagi. Nek sudah nggak bisa, wes sesuai nanti ya. Tapi caranya kalau mau ditarik itu sedikit dibuat cekung gini, habis itu ditarik gini aja. Ini gampang banget kok. Nah, kita lepas gini ya. Nah, ini 0 tarikan, tapi yang bawah ini ada tarikan 10%. Jadi kertasnya ini tuh narik. Jadi kalau kalian ukur bandingkan gitu ya, posisinya ini masih nempel di kertas gini, sama ini nanti udah dilepas dari kertasnya, pasti ini jadi lebih pendek karena kertasnya itu narik 10%. Nah, terus posisikan pasien, sudah posisi awal tempel prosesus mastoideusnya, ditekan dulu biar lengket. Nah, kalian seringnya tadi beberapa tuh ada yang boleh saja sih kalau mau disobek boleh ya. Seringnya kalian itu setelah dibuka gini ini langsung buat tempel di sana. Nah, langsung ini padahal ini ada tarikannya. Jadi makanya saran saya tadi adalah lepas dulu semuanya, tapi jangan ditinggalin gitu saja, dititipin dulu. Boleh pakai tangan kita, boleh dititipin ke badan yang lainnya. Kalau dilepas dia akan jatuh, meluntung. Kalau udah meluntung jangan dipakai lagi, udah lengket. Kalau kamu lepas ulur, tappingnya jadi molor. Ya, oke, sudah. Nah, terus bantuan selanjutnya supaya membuat otot ini terulur adalah selain posisinya, posisi servikal dan kepalanya, teman-teman bisa lakukan tarikan pada kulitnya. Boleh seperti itu. Nah, kalau ini nggak begitu kelihatan, tapi nanti pada bagian tubuh yang lainnya bisa saja kelihatan. Kenapa ini nggak kelihatan? Karena posisi kulitnya udah terulur maksimal. Kalau sudah gini jangan langsung digosok, ditekan-tekan dulu, dan nempel baru digosok. Nanti kita bandingkan sisi yang kanan. Begitu pula sisi satunya. Taruh aja. Nah, ini saya tarik dikit supaya kulitnya terulur. Tekan. Nah, sekarang Rizky kepalanya kaplok naik. ya kayak kalian nih, contoh kalian. Dan tadi kan Tadi ada isabutan. Tadi ada isabang. Sorry. Ada abangku lah. Oh. ini sembung lewat itu Manis lah. Ini ngomong biasanya gur-gelut. Tak kira nek anu kayak oin duwe. Ya ini nih HP manis banget cuy. Enggak. Dia ini bar curhat. Sing apa di sing sini udah nikah? kelihatan panjangnya Sing beda ketika dhuwurku pas. karena kertasnya udah narik 10%. Jadi saya tadi nggak saya kembalikan dulu, tapi langsung ikuti tarikan di kertas. Jadinya meliuk-liuk juga kayak gini. Jadi nggak bagus kan, aku nggak terbiasa kayak gitu tadi ya mas. Nah, kita coba yang satunya. Yang satunya kita lepas semuanya. Ini udah nanti panjangnya. Gak terlalu iki ya. Jaraknya loh. Ternyata enggak jauh itu. Nanti kalau teman-teman amati dari dekat, yang ada tarikan itu
serat-seratnya kelihatan ada celah-celahnya. Garuk-garuk ya. Rongga-rongganya karena ada tarikan antar serabut apa namanya kain pada tappingnya. Jadi nyontohin yang salah jadi susah ya. Ya, pokoknya sekarang Rizky duduk. Jadinya yang sini jadi kurang tarikannya. Kulitnya. Cluenya. Contoh misalnya kita pengen membuat area fossa kubiti kita ini posisi ke ulur, tapi pasien kontraktur, jadi nggak bisa kita ekstensikan. Tapi kita pengen pasang tapping di sana, boleh ditarik kulitnya gini, baru dipasang tapping. Nanti pas kembali, kan tentu akan wrinkle pasti akan muncul. Ya, dimanapun lokasinya boleh pakai kulitnya yang ditarik ini. Karena sebetulnya tujuan si tapping ini kan targetnya dari kulitnya. Nah, kulit yang terangkat baru rongga di bawah kulitnya jadi lebih longgar. Oke. Terus kemudian boleh Rizky pakai baju. Kemudian besok jangan dipaksa, jadi teman-teman boleh pakai cara yang kulitnya yang ditarik. Begitu pula saat melakukan mobilisasi, stretching, facial release jangan dipaksa, pokoknya harus ke posisi midline. Jadi kita sesuaikan kemampuan dari si anak. Kemudian selanjutnya posisi ideal memasang tapping untuk SCM adalah posisi berbaring itu tadi. Tapi misalnya besok ketemu bayi-bayinya kok nangis, nggak mau ditidurkan, maunya bergerak terus, monggo silakan dimodifikasi. Mungkin boleh gendong ibunya juga nggak apa-apa, di pangku seperti ini boleh. Kemudian nanti ibu yang membantu. Ini, ibu yang membantu memegangkan, jadi sekalian di stretching oleh ibunya. Ini, ibu yang bantu megangin gini, orang tuanya, teman-teman tinggal masang. Itu boleh, atau dibaringkan. Yang penting posisi kulitnya yang letaknya di atas otot dia terulur. Itu. Ketika besok realnya, ya. Ketika besok realnya teman-teman ketemu dengan pasien CTFV, BDH, tortikolis, teman-teman harus tahu yang namanya red flag, benang merah, bendera merah. Nah, bendera merah, red flags di mana ini udah nggak bisa kalau ditangani fisioterapi, jadi harus dirujuk. Nah, seringkali tuh kita merasa bahwa karena ini kasusnya sudah tak pelajari, ya ini bisa diselesaikan dengan fisioterapi, padahal nggak semuanya. Contoh pada CMT, tortikolis, kalian palpasi jaringan fibrosnya cukup kuat. Kalian lihat inspeksi kepalanya udah tengkleng seperti ini dan dia kongenital, baru lahir sudah terjadi kayak gitu. Kemungkinan nggak bisa diselesaikan hanya dengan fisioterapi saja, jadi perlu tindakan dari dokter ortopedi. Nah, kalau sudah seperti itu harus dirujuk. Jadi jangan gengsi untuk merujuk pasien. Meskipun mungkin merujuknya bukan ke sejawat yang lain, tapi bisa saja satu profesi sama-sama fisioterapi, tapi mungkin lebih senior, pengalaman lebih tinggi, pemahaman kredibilitasnya lebih bagus. Nggak apa-apa, rujuk aja demi keberlangsungan pencapaian tujuan terapi dari pasien tersebut. Begitu pula dengan DDH. DDH itu tadi karena boleh dilakukan pemeriksaan baru sama ortolani kan pas di bawah 3 bulan karena dinilai belum muncul kontraktur. Tapi bisa saja ketika nanti sudah muncul kontraktur, akhirnya sulit untuk teman-teman keluarkan kaput dari acetabulumnya. Jangan dipaksa untuk mengeluarkan dan jangan dipaksa untuk memasukkan. Ya, jadi semuanya itu perlu kita sesuaikan dengan kondisi klinis dari si pasien. Oke, gitu ya. Nah, itu catatan tambahan dari saya. Untuk pertemuan hari ini ada yang